Shalom, Damai di hati. damai di hati. Puji Tuhan, karena berkat karunia Tuhan kita ada di tempat ini. Kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Dan kita masih bisa diberikan nafas kehidupan. Pagi-pagi, so bangun, datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara 25 tahun jadi orang Kristen, biasa cuma jadi duduk di keyboard. Sekarang memang dapat tunjung naik di mimbar. Memang dapat rasa DP gugup, apalagi Pak Sek dari awal bulan kemarin syukur Anda bilang-bilang akhir bulan jangan lari. Cuman Bapak Ibu, saya punya prinsip yang saya pegang dari beberapa tahun lalu, yang saya juga belajar dari hamba-hamba Tuhan, bahwa melayani Tuhan di atas mimbar ataupun tidak, memberitakan firman Tuhan, itu adalah berkat, itu adalah karunia. Jadi kalau Tuhan suruh naik ke mimbar, mesti dengar, mesti mau iyo akang, jangan lari. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin dan saya berharap bahwa apa yang nanti akan diucapkan di sini, itu semua akan menjadi rema, itu semua akan menjadi teguran, nasihat bagi kita semua. Tidak cuman masuk ke kiri, keluar kiri. Dan terutama di masa-masa kita merayakan minggu-minggu Advent, masa-masa raya Advent. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kata Advent, kalau kita berbicara soal Advent, kata Advent itu berdasar atau diambil dari kata Adventus, yang berarti kedatangan, bahasa Latinnya. Diambil dari kata kedatangan. Dan masa-masa raya Advent ini berarti kita sedang menantikan sebuah kedatangan atau mempersiapkan sebuah kedatangan. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, orang semua tahu bahwa orang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia sudah datang sebelumnya 2000 tahun lalu, sekarang orang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan Bapak Ibu, minggu berjalan ini gereja kita, Gereja Masa Injili di Minahasa, kita akan membahas, kita akan merenungkan satu tema, yaitu kedatangan untuk pemurnian. Nah, sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara sekalian, agar supaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat kiranya berbesar hati dengan apa yang nanti akan saya sampaikan dari atas mimbar ini. Karena saya curiganya nanti apa yang saya akan katakan di sini itu mungkin ada yang tersinggung, ada yang sakit hati dengan apa yang nanti saya sampaikan di sini. Tetapi saya yakin tugas saya sebagai pembawa firman bukan tentang mau kasih hal-hal yang enak didengar, bukan tentang mau kasih sesuatu yang nyaman, mau bikin senang orang yang bagus-bagus terus, tetapi tugas saya di sini juga untuk memberitahukan teguran dan nasihat. Dan sekali lagi, berbesar hatilah saudara-saudara. Saya membagi perenungan firman kita pada hari ini dalam 3 bagian. Yang pertama, kenapa Kristus datang? Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? 2000 tahun lalu, karena dosa manusia, karena kejahatan kita manusia, Tuhan Allah kemudian mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, ke dalam dunia ini. Dia datang untuk menebus orang dosa-dosa, dia datang untuk memberitakan kabar baik pada kita. Dan sebagai orang percaya, orang semua ini merasa itu sebuah momen yang luar biasa, sebuah momen yang orang gembirakan. Bahkan dari zaman Nabi itu sudah dinubuatkan. Tetapi dia tidak hanya datang, Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya datang untuk menebus kita, dia tidak hanya datang untuk sekedar mengajar di dunia ini, tetapi dia juga datang untuk meninggalkan 2 buah janji. Yang pertama, dia janji pada saat dia naik ke sorga, dia janji bahwa dia akan kembali ke dunia ini. Dia akan kembali bersama-sama dengan kita di dunia ini. Dan yang kedua, dia akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita dan untuk menjadi penuntun hidup kita selama kita hidup. Jadi dia tidak akan meninggalkan kita walaupun dia sudah kembali ke sorga. Dan semenjak itu hingga sekarang kita terus merayakan akan kelahiran Yesus itu, Sang Juru Selamat, yang orang dilaksanakan dalam memasuki bulan-bulan Desember ini. Dan biasanya kalau di Manado, Bapak Ibu, jangankan Desember, dari September dapat dengar tuh lagu-lagu Natal, Maria Carey, lagu-lagu di mikro-mikro di Manado, kota Manado, makin kasana so lebih rame,
So lebih padat, orang-orang di kampung so turun cari cari baju Natal, baju-baju baru, cari ornamen-ornamen Natal. Makin rame. Dan di bulan-bulan Desember so mulai dapat ciong tuh kukis mentega. Orang yang di rantau ini kalau pulang Manado mencium untuk kukis mentega dapat rasa pulang rumah memang. Jadi mulai dapat cium untuk kukis-kukis Natal, dan pada saat di hari Natalnya bahkan pun orang mau masak, orang basadia for orang ibadah Natal, mungkin ada acara pengucapan syukur, hari Natal kolom. Bahkan di tanggal 25 karena sota sibuk mau masak, so bilang, "Doh, nak mau Riki ini mau masuk gereja, nak mau Riki ini ikang, nanti jo." Atau enggak, kalau sementara babakar ikang, "Doh, sana mau Riki mau masuk gereja, jam 9, so dekat-dekat, nanti jo, nanti malam jo masuk gereja." Serta DP malam, so sibuk dah makang, so sadap dah makang di acara-acara, kaki so kenyang, so manganto tidur, nyak masuk gereja. Dalam hati bilang, "Oh nanti besok jo, Natal kedua masuk gereja." Serta Natal kedua pun nak bangun lagi karena solalah. Orang lupa, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan penuh kesederhanaan. Orang lupa bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini nggak ada ekstravagansa, nggak ada ornamen-ornamen, nggak ada kukis-kukis Natal, nggak ada baju baru. Dia datang dari keluarga yang sederhana, keluarga yang begitu sederhana, perempuan yang sederhana. Lahir di kandang domba yang sederhana, namun semua kesederhanaan itu kemudian tertutupi karena tadi kukis, ornamen. Orang lupa satu hal yang paling penting dalam merayakan Natal adalah bersyukur dan beribadah. Bersyukur dan beribadah, masuk gereja, orang berterima kasih karena Tuhan sudah datang. Sangat lucu bagi kita Bapak Ibu ketika orang nyanda rasa tako nak mau dapat masuk gereja, terutama nanti pas Natal, tako nyak mau dapat itu ibadah, nyak mau masak, tako nyak mau dapat itu ikang, tuh kukis dan lain-lain, atau tako nyak pakai baju baru ke gereja daripada tako nyak mau datang ke ibadah. Bahkan datang ke gereja nanti sokotbah, alasan dah bahasa dia cari baju-baju. Kalau mungkin teman-teman pemuda di sini yang sering buka TikTok, ada tuh TikTokers yang tiap minggu dia bikin konten tentang ibadah minggu. DP mama suruh panggil masuk gereja, mar sibuk make up, serta pun datang ke gereja cuman sibuk bilang, ada kok mau lihat pas si A, si B. Lupa bahwa orang itu beribadah DP tujuan for apa? Datang ke gereja, orang selupa bahwa tahbisan itu adalah mengundang Tuhan datang ke ibadah. Orang yang datang ke gereja untuk formalitas, orang datang ke gereja for menyembah Tuhan, tapi datang orang yang undang tuh Tuhan datang ke orang beribadah. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali mengingat, kita kembali merenungkan apa maksud Tuhan datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi nubuat para nabi. Seperti tadi saya bilang, menggenapi nubuat para nabi. Dan harus diingat bahwa kedatangan itu tidak hanya tentang kelahiran. Nubuat itu tidak hanya tentang Yesus lahir atau Mesias nanti akan datang ke dunia, tetapi juga karya keselamatan dan karya kenaikannya ke sorga. Dan seharusnya, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, seharusnya orang bukan cuma tentang merayakan akan kelahirannya, orang bukan cuma bilang, puji Tuhan dia sudah lahir, dia sudah tebus buat orang. Tetapi sebenarnya orang sedikit banyak bersedih karena Tuhan datang ke dunia ini untuk mati. Tuhan datang sejauh-jauh dia dari sorga, datang ke bumi ini untuk kemudian cuma mati. Tetapi orang yang so percaya, orang yang so tahu, orang bersyukur bahwa dia sebenarnya tidak mati percuma. Dia mati untuk menebus kita, mencurahkan darahnya untuk kita, dan menebus dosa-dosa kita sehingga kita dibuatnya menjadi anak-anak Tuhan, tidak sia-sia. Dan Bapak Ibu, kita percaya juga bahwa kemudian dia berjanji bahwa ia akan kembali dengan cara yang luar biasa. Dia bukan akan kembali dengan cara dilahirkan seperti 2000 tahun lalu, tetapi dia akan kembali ke bumi ini sebagai penghakim, seperti yang waktu dia terangkat ke sorga. Orang boleh baca itu di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai 11. Di sana dia bilang, aku akan kembali seperti layaknya
aku naik ke sorga. Nah, dia akan kembali sebagai hakim yang agung untuk menghakimi manusia. Bapak Ibu, yang kedua, second coming, kedatangan yang kedua. Dan bagaimana kita mempersiapkan diri. Orang sudah tahu Tuhan Yesus akan datang ulang. Orang sudah tahu Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini untuk menghakimi. Dan bagaimana kita sebagai umat percaya, sebagai umat manusia, kita mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu, gereja dipanggil untuk berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus. Karena kedatangan Kristus yang kedua kali ditulis dalam Alkitab itu tiba-tiba, seperti pencuri di malam hari, ditulis dalam Alkitab. Nah, ada orang tahu, dia nak membawa telepon dulu Pak orang, dia nak membawa WA dulu, dia langsung datang. Dan bersamaan dengan kedatangan Kristus itu kedua kali akan juga disertai dengan pemurnian hidup manusia dari dosa, menikmati kehidupan kekal, dan juga penghukuman bagi orang yang tidak setia. Bapak Ibu, beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu, mungkin sekitar bulan Agustus, saya sempat membawakan firman di ibadah kolom. Waktu itu kita sedang membahas tentang yang namanya kebebasan, pembacaan di Korintus. Waktu itu orang semua tahu bahwa orang sebagai orang Kristen, orang punya sebuah karunia, orang punya sebuah harta yang luar biasa yang Tuhan dah kasih pada orang, yaitu kebebasan. Orang bebas untuk melakukan banyak hal, orang bebas untuk memilih orang pe jalan, dan bebas untuk menentukan orang pe masa depan. Namun dalam segala kebebasan yang orang punya itu ada batasan-batasan tertentu. Contoh praktisnya, contoh yang waktu itu kita kasih, yang waktu itu juga ada di pembacaan, yaitu tentang makanan. Yes, orang boleh makan apapun yang orang mau. Orang mungkin tidak ada batasan untuk makan apapun yang orang mau. Tetapi orang juga harus menghargai orang yang mungkin mempunyai batasan makanan tersebut. Orang mungkin yang lagi puasa, orang yang lagi mungkin punya pantangan, orang mesti hargai itu. Nah, itu batasan-batasan itu ada supaya orang bisa hidup bersama, hidup secara damai, hidup secara harmonis bersama-sama. Nah, begitu juga dengan kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing secara individu, secara bersama. Kita memang diberikan kebebasan untuk menentukan jalan mau hidup, orang mau kemana. Tetapi sering kita lalai dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tadi orang sudah baca di Keluaran, hukum-hukum Tuhan. Sering kali orang gagal untuk mengikuti itu hukum-hukum Tuhan itu. Saya sendiri termasuk di dalamnya. Sering orang lupa. Dan salah satu contoh yang paling gampang mulia adalah ketika bercerita masuk gereja. Tadi sudah ada contoh. Terlebih khusus ketika orang pemuda remaja. Kita sedikit menegur karena sama-sama pemuda tuh. Pemuda remaja, apalagi yang sedih rantau sini, di Jawa sini. Datang ke gereja cuma supaya kalau mama papa ada telepon, dari mana? Udah masuk gereja kok Pak. Habis pelayanan. Habis dah menyembah Tuhan. Padahal di gereja cuma ada ingat-ingat mau pi mall, mau pi makan di mana. Cuma ada ingat-ingat do nih pena tua pelama di khotbah. Cuma ada ingat-ingat abis ini mau pi jalan-jalan ke mana. Mungkin Bapak Ibu yang so berkeluarga kadang juga pasti terjadi di rumah, aduh udah saya mati ndak tuh kompor dan segala macam. Datang ke ibadah nak fokus beribadah. Datang ibadah cuma for hal-hal yang lain. Bapak Ibu, teman-teman, orang yang tidak hanya mendustai orang tua, yang tidak hanya mendustai orang tua yang ada di jauh sana, tetapi juga orang mendustai Tuhan dan mencela hari yang kudus, hari Sabat yang Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat itu. Dan harus diingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Kristus datang kedua kali bukan hanya membawa kita ke dalam kekekalan, tetapi juga menjadi pengadil. Ia akan melihat siapa yang di masa-masa penantian ini menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, umat Tuhan diperintahkan untuk mempersiapkan iman yang taat, melayani Tuhan dengan sungguh, bukan karena sosial atau mungkin bukan karena sosmed, bukan karena orang mau pelayanan di gereja, bukan karena orang mau sebagai pelayan Tuhan atau sebagai pemusik nanti atau apapun. Cuma datang ke gereja, cuma melayani karena supaya ada orang di Facebook mulia, oh dari gereja karu dia. Tetapi juga orang datang beribadah untuk menumbuhkan orang beriman, mempersiapkan diri
untuk kedatangan Yesus kedua kali. Dan kedua juga selalu waspada dan berdoa, karena banyak di luar, banyak pemberita-pemberita palsu yang memanfaatkan iman Kristen tetapi malah sebenarnya merusak. Bicara soal sosmed, Bapak Ibu Saudara, orang semua tahu betapa hebatnya sosmed itu. Orang tahu sosmed itu luar biasa, power, yang kalau mau bilang yang jauh berasa dekat, yang dekat mungkin berasa lebih dekat atau mungkin berasa lebih jauh. Tetapi di dalamnya juga ada hal-hal yang menguji orang keimanan sebagai orang Kristen. Ada satu postingan, Bapak Ibu Saudara, satu postingan di Facebook di grup, kita sempat lihat, satu gambar, ada orang udah posting itu, isinya tentang firman Tuhan, tentang suatu ayat dalam Alkitab. Itu bunyinya dari Matius 4 ayatnya yang ke-9. Bunyinya seperti ini. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Captionnya di bawah, ada amin saudara-saudara. DP komen di bawah, amin, 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 amin. Banyak sekali, ribuan. Banyak sekali amin. Bapak Ibu saudara-saudara tahu itu siapa kata-kata? Itu kata-kata iblis. Saya curiga orang yang bikin itu posting itu adalah untuk menguji orang sebagai orang Kristen, dah baca Alkitab atau nyanda. Saya yakin dari orang semua di sini, mungkin bisa dikatakan mayoritas, orang semua punya Alkitab. Baik itu dari yang pendeta Johanda kasih, atau mungkin yang orang dah beli. Pertanyaannya, dari Alkitab yang orang semua punya itu, contoh yang Pak Pendeta Johanda kasih, ada berapa dari orang yang masih punya? Atau ada berapa dari orang yang selesai tinggal di gereja? Di Pakita PO itu ada 3 toh. Pertanyaannya, siapa yang masih punya, siapa yang masih simpan, dan siapa yang masih baca? Hati-hati. Di tengah-tengah orang mempersiapkan orang beriman, mendewasakan orang beriman, orang juga harus peka dan sadar akan setiap ajaran-ajaran yang orang terima, dan termasuk juga tentang baca Alkitab. Nanti orang akan bahas selanjutnya tentang baca Alkitab itu. Menyiapkan iman kita juga berarti menjauhkan diri kita dari segala dosa-dosa, mengikuti hukum Tuhan, beribadah kepadanya. Dan pembacaan hari ini juga mengingatkan kita tentang kemahakuasaan Tuhan dan bagaimana Tuhan nanti Ia akan datang di hari kedatangannya untuk menjadi seorang penghakim. Dan Tuhan akan melihat mana-mana yang sudah mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan mana yang masih nyaman, masih enak dan tinggal dalam dosa. Yang terakhir, what loving God means. Apa arti mencintai Tuhan? Orang tahu bersama bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Diulang-ulang tadi bahwa Tuhan datang dengan damai sejahtera, dengan penuh kesederhanaan, tetapi membawa sukacita yang luar biasa bagi orang yang 2000 tahun ini, 2000 tahun kemudian yang hidup di zaman ini. Dan oleh karena darahnya kita juga diselamatkan dan diperbarui. Dan Bapak Ibu, cara kita untuk membalas akan kasih karunia Tuhan itu adalah dengan memuji dan menyembah. Ada satu lagu kan yang orang mungkin tahu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Tapi ada satu lagi, tidak hanya memuji dan menyembah, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Membaca dan melakukan. Tidak hanya membaca, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan. Di Ibrani, kalau saya tidak salah, di Ibrani ada bilang bahwa yang paling penting itu adalah pelaku-pelaku firman. Orang-orang yang melakukan firman, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar saja. Jadi melakukan firman-Nya itu menekuni, sungguh kita juga pasti akan hidup di dalam kebenaran. Sudah sering mungkin kita mendengar bahwa firman itu sebenarnya tidak mengubahkan orang. Firman tidak mengubahkan orang, tetapi firman Tuhan yang dilakukan, yang torang jabeking, yang torang tekuni, itulah yang mengubahkan seseorang. Jadi bukan sekedar tahu, bukan sekedar dengar, tetapi melakukan setiap hukum Tuhan, setiap aturan-aturan, setiap firman Tuhan, itu pasti kita akan hidup dalam kebenaran. Dan praktis saja Bapak Ibu, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, jangan tertidur waktu ibadah.
Jangan main handphone waktu ibadah. Kenapa? Karena ketika firman Tuhan sedang diberitakan, ketika firman Tuhan sedang disampaikan, pesan dan nasihat itu baru bisa masuk ke orang kepala kalau orang fokus mendengarkan firman Tuhan. Ketika orang fokus dalam beribadah. Bagaimana orang boleh mau fokus kalau orang semua cuma sibuk main handphone dalam ibadah, orang sibuk tidur. Apalagi kalau misalnya zaman pandemi kemarin cuma jadi ikut ibadah online, tak tidur, sudah masuk tuh firman. Nanti pada akhirnya cuma jadi formalitas datang ke gereja. Oh iya, mak, udah masuk gereja, udah beribadah, so terima berkat. Serta tanya pembacaan firman, oh nin tahu. Bapak Ibu coba tolong baca ayat yang ketiga dari pembacaan kita tadi. Ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bagaimana orang mempersembahkan orang diri, orang tubuh ini yang adalah persembahan yang hidup kepada Tuhan, kalau orangnya tidak fokus dalam beribadah. Bukan tentang orang mau kasih persembahan depan ini, tapi orang pediri, orang datang beribadah, orang datang fokus, orang mau beribadah, orang kasih orang pediri kepada Tuhan, itu yang merupakan persembahan. Dan dengan cara itu kemudian baru orang bilang orang mengasihi Tuhan dengan sungguh. Bukan cuma sekedar orang bilang orang Kristen. Jadi mari kita mengingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa firman yang mengubahkan, firman yang memurnikan adalah firman yang dilakukan bukan hanya sekedar dibaca atau didengar. Bukannya sekedar orang mau bilang, oh kita suka tuh pendeta sana, kita suka tuh pendeta sini, kita suka tuh pembicara sana pe materi, jadi kita cuma mau dengar apa dia. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mengasihi Tuhan ketika kita mencintai firman-Nya. Dan semoga firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Kristus kedua kali adalah untuk menjadi hakim di atas bumi ini. Sehingga sebagai umat percaya, baiklah kita menyiapkan diri menyambut kedatangannya dengan membenahi kehidupan kita, mengasihi Tuhan dengan benar, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk lebih rajin lagi setia dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang suci. Amin.